Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan. Yang tadi masuk Zoom itu adalah Mbak Alifa lagi. Ayo Mbak Alifa pimpin doa. Dan Sudah siap. Jika berdoa, Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. 5 aturan belajar di dalam kelas. 1. Ikuti instruksi Ustaz dan Ustazah dengan cepat. Angkat tangan jika ingin berbicara. Jika ingin meninggalkan kelas. Membuat pilihan cerdas. 5. Membuat Ustaz dan Ustazah senang. Bagaimana kabarnya Soli hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Oke. Anak-anak, hari ini tuh sebenarnya kan jadwalnya adalah matematika, ya kan? Tapi karena Ustazah Uut masih berhalangan hadir untuk mengajar anak-anak semuanya di kelas 4, jadi di matematikanya digantikan dulu sama Ustazah Tasya. Ya, hari ini kita akan belajar matematika sekalian nanti tematik ya, dilanjut nanti tematik ya, biar tidak keluar-keluar Zoom. Oke, tadi tadi selesai Zoom apa tadi? Video ya. Oke, sekarang dilanjut matematika. Oke, pengumuman. Nah, tadi Ustazah sudah mengirimkan di grup ya mengenai sumbangan gotong royong untuk para orang-orang yang tertimpa musibah COVID. Nah, nanti orang tuanya boleh sumbangannya ke sekolah jam 11 sampai jam 12 ya. Aku kemarin sama adik. Oh, Mas Bani sudah sekalian sama adik. Oh ya sudah, berarti nanti nggak usah Mas Bani ya. Yang lainnya ya. Yang lainnya nanti boleh diserahkan ke sekolah bagi yang mau menyumbang. Nanti ditaruh di depan pagar. Sudah ada kardus-kardusnya. Tadi sudah ngirim fotonya di grup ya. Jamnya jam berapa Ustazah? Jam 11 sampai jam 12 ya. Kita niatkan bersedekah ya, bersedekah. Karena orang bersedekah itu pahalanya banyak sekali ya. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut pada pelajaran matematika. Oke, untuk pelajaran matematika ini kita akan membahas tentang pecahan.
Dulu di kelas 2 sepertinya sudah diajarkan ya pecahan. Ada yang masih ingat nggak? Pecahan apa? Pecahan apa yang diketahui dulu? Pecahan Apa? 1/2, 1/3. Nah, itu apa itu? Pecahan itu apa sih? Bilangan yang dipecah. Bilangan yang dipecah. Ya, yang lainnya. Selain Mbak Alifah. Masa bilangannya dipecah gitu? Ayo, yang lainnya. Kalau kita punya pizza, terus di rumah itu ada adik sama kakak, pizzanya hanya 1. Supaya semuanya kebagian, maka harus dibagi sejumlah berapa? Yang sama. Sejumlah berapa? 3. 3. Nah, berarti pecahan itu adalah pembagian bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, 1/2 itu bilangan pecahan. Coba perhatikan. Ketika Ustazah punya pizza 1, karena Ustazah punya adik, punya saudara laki-laki 1, maka Ustazah harus membaginya. Akhirnya A2. Tapi gak iso. Redmi 4A. Oke, sudah. Jika Ustazah mempunyai 1 pizza, pizza ini enak ya kalau dimakan. Tapi Ustazah ingat saudaranya Ustazah, ada adik, ada emas. Jadi Ustazah harus membaginya. Nah, pembagiannya juga harus adil. Jika Ustazah motongnya segini, maka yang lainnya juga harus. Nah, ini namanya pecahan. Jadi dibagi secara apa ini namanya? Secara utuh, jadi tidak ada yang sisa. Jadi, kalau dibilangkan, kalau ditulis dalam bentuk angka, pecahannya gimana ini? 1/3. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi ini namanya ini tadi berapa jumlahnya? Kalau dihitung dalam bentuk angka, 1/3. 1/3. Nah, terus kalau misalnya ditulis ya, berarti kan 1, kalau ditulis gini ya. Tulis di sini ya. Satu, kalau di sini udah nggak bisa bikin per, jadi saya kasih gini. 1/3 berapa tadi? 1/3. Nah, ini ya. Kelihatan nggak di layar?
Kelihatan ya. Nah, ini karena Ustazah nggak bisa bikin garis kayak gini, jadi Ustazah bikin garis miring aja ya. Satu ini maksudnya adalah satu buah. Ini ya. 3 itu adalah pembagiannya. Maka satu ini disebut dengan pembilang. Dan yang ketiga disebut dengan penyebut. Nah, yang satu ini namanya pembilang, yang 2 ini namanya penyebut. Nah, satu ini maksudnya apa, Us? Ini loh, barangnya satu, tapi karena dipecah jadi 3, dipotong jadi 3, maka ini bisa namanya penyebut. Begitu juga dengan 1/4. Kalau misalnya kita mempunyai pizza, ini ya, terus saudaranya ada 4, maka kita juga harus memotong atau memecah atau membagi secara adil sejumlah 4. Ya, karena saudara 4, maka harus dipotong jadi 4. Nah, 4-nya ini namanya penyebut atau bilangan pembaginya atau ya gitu ya. Paham? Paham anak-anak? Oke, lanjut pada gambar ini. Gambarnya terlihat kecil apa besar sih? Ditidurkan ya. Bentar ya. Oke, kalau ini namanya, ini pecahannya berapa? Kita mengenal pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Ini namanya, kalau ditulis, berapa ini? 1 per berapa? 1/2 ya, karena ini gambarnya 1, tapi dibagi menjadi 2, maka namanya 1/2. Nah, kita lihat jawabannya benar apa salah. Nah, benar. Kemudian yang kedua. Yang kedua. 3. Berapa? 1/3. 1/3 apa 2/1? Kan gambarnya yang syarat-syarat yang di ini 2, Us. Ayo perhatikan. 2/3. Ayo perhatikan. Ustazah, gambarnya ini kan yang dicoret 2, yang dikasih warna 2. Ayo gimana itu? 2/3. Berapa? 2/3. 2/3 apa 1/3? 2. Ayo 2/3 apa 1/3? 2/3. Gambarnya ada berapa sih? Gambarnya ada berapa itu? Gambarnya itu nyambung nggak? Saya izin ke toilet. Ya silahkan. Coba perhatikan. Gambarnya ini kan satu utuh, tapi dipecah-pecah jadi 3. Berarti jawabannya itu, coba kita lihat. 1/3. Ayo, siapa yang jawab 2/3? Ayo, siapa tuh yang jawab 2/3? Nah, intinya adalah kalau bilangan itu jumlahnya 1, maka pembilangnya itu 1. Nah, dilihat nanti pembagiannya. Kalau dia dibagi 3, maka pembilangnya 1, penyebutnya 3. Penyebut itu apa sih Ustazah? Penyebut itu adalah bilangan yang dibagi itu loh. Jumlah pembagiannya berapa? Paham? Ayo kameranya dinyalakan semuanya. Kameranya dinyalakan. Kalau nggak dinyalakan Ustazah nggak absen nanti. Ayo, nggak ada yang dimatikan kameranya.
Oke, semut ya. Iya, Firza tuh yang cantik. Oke, sudah. Nah, kita lanjut. Tadi ini namanya apa? Bilangan 1/3? 1/3. Kenapa 1/3 kok enggak bukan 2/3 Ustazah? Iya, karena lihat apa nih namanya? Bilangannya itu hanya 1. Ini loh. Bentuk gambarnya hanya 1. Nah, pembagiannya itu 3, maka dia disebut dengan 1/3. Kalau ini, bawah 1/4. 1/4. 1/4. Nah, 1/4. 1/4. Nah, oke, selanjutnya itu tentang pecahan. Kalau anak-anak mempunyai kue tar, karena habis ulang tahun ya. Ini Mas Almas habis ulang tahun. Lalu Mas Almas mengundang teman-teman sekampungnya sebanyak 5 orang. Karena kuitannya hanya 1, jadi Mas Almas harus berbagi. Nah, cara membaginya gimana? Cara membaginya gimana supaya adil semuanya? Dibagi menjadi 1/4. Kan undangannya 5, teman-temannya 5. Bagi menjadi 1/5. Nah, job maka harus dibagi menjadi 5. Nah, bentuk pecahannya adalah 1/5. Nah, oke, sekarang Ustazah akan lanjut pada pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah ditulis. Senilai adalah pecahan yang Apa tadi Ustazah? pecahan senilai. Beda dapat bernilai sama. Pecahan pecahan apa Ustazah? Nih, di layar, lihat di layar. Senilai. Ustazah ditulis. Ya, dicatat ya. Pecahan. Dikirimkan ke Ustazah, Ta? Enggak, dicatat aja ini buat catatan. Sudah. Pecahan senilai juga dapat ditentukan dengan mengalung atau membagi, membilang, dan penyebut dengan angka yang bukan nol. Dapat bernilai
Bernilai 1 tadi tentukan dengan nilai Pencet. Pencet bentar. ditentukan dengan Mana HP-nya Mama? Push. Push. atau nilai dan apa ya? Bentar. Bilang penyebut dapat ditentukan dengan angka tidak ada. Nah, oke, coba perhatikan. Kita belajar pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang berbeda tapi dapat bernilai sama. Dengan Contoh jangan ditulis ya. Contoh jangan ditulis, kita kerjakan bersama-sama dulu. Kita sekarang akan belajar perkalian. Sudah pernah belajar perkalian? Belum. Nana udah pernah belajar perkalian? Ya Allah, semoga internetnya enggak ini ya. Sudah selesai nulis? belum saja. Saja contohnya ditulis. Contohnya ya ditulis kalian. Itu saja deh, nggak apa-apa deh. Nah, ini contoh. Ada contohnya ditulis. Iya, ditulis. Ditulis. Iya. Oke, ini contoh nomor 1.
Apa gimana Mas catatnya Mas? Nah, ini yang dilindungi dulu lagi kan. Matematika. Ya. Siapa yang di rumahnya ada es krim? Mau alfa. Mau. Besok itu. Lagi. Kepatan nih. Kepatan loro. Ayo, sudah. Waktunya tinggal 15 menit. Ayo, agak cepat nulisnya. Saudara yang soal kedua itu bagaimana? Yang soal kedua, enggak usah ditulis dulu. Kita coba kerjakan bersama-sama. Oke, sampai 2/4 aja. Sampai 2/4 aja ya. Ya Allah, internetnya ini loh. Sudah? Tulisnya sudah? Dan sudah ada. Sudah ya. Oke, sekarang Ustazah jelaskan. Coba diperhatikan. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang berbeda tapi dapat bernilai sama. Gimana caranya Us kok bisa bernilai sama? Nah, caranya adalah dengan mengali atau dikali atau dibagi pembilang dan penyebutnya. Dengan angka yang bukan, ini bukan L ya, bukan, ini K, bukan 0. Mana pensilnya tadi? Gak tahu.
Sepi, sepi, boy, sepi, amat. Sepeda, sepeda, belum. Sepeda, 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 kota lapor. Semuanya nanti kok metu-metu tapi kok ana gambare. Oh kamu kok metu ngono. Anak-anak, oke kita kembali lagi. Yuk fokus yuk. Sebelumnya sudah pernah belajar pembagian sama perkalian belum? Sudah pernah. Oke, sekarang saya tanya. 1 kali 1 berapa? 2. 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 1 kali 4 sama dengan 4. 1 kali 5 sama dengan 5. 1 kali 4 sama dengan 6. Oke, jadi berapapun yang dikalikan 1 nilainya juga sama. 1. Tapi berbeda dengan angka 2. Kalau 2 itu berarti kelipatannya ya. 2 kali 1 berarti hanya 2 tok. Berarti jumlahnya 2 kali 1 adalah 4. 2 kali 1 kok 4. 2 kali 1. 2. 2 kali 1 itu 2. Sama seperti 1 kali 2. Kalau 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4 ya. Karena konsepnya adalah 2 kali 2 itu 2 itu loh. Diulang 2 kali. Nah, maka jadi nilainya adalah 4. Lalu kalau 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. 2 kali 4. 2 kali 5. 10. 10. 3 kali 1. 3 kali 2. 3 kali 3. 9. 3 kali 3. 3 kali 4. 12. 3 kali 6. 3 kali 5.
3 kali 5 sama dengan 15. 3 kali 6 sama dengan 3 kali 7 3 kali 8 24. ayo 3 kali 8 3 kali 8 3 kali 8 24 3 kali 9 3 kali 9 berapa? 3 kali 9 berapa? 27. 3 kali 10 30. Nah, berapapun yang dikalikan 10 itu jumlahnya pasti misalnya 2 berarti 20, 3 30, 4 40. Itu kalau dikalikan 10. 4 kali 1 4 kali 2 4 kali 3 12. 4 kali 4 4 kali 5 20. 4 kali 6 4 kali 7 tambah terus sampai ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 gitu ya, cara mengalihkan gitu. Jadi dihitung kelipatannya, misalnya 4 kali 1 ya 4 kali 2 berarti ditambah lagi 4 kali 3 berarti itu tadi ditambah lagi 4 gitu ya. Itu konsep perkalian. Mau menghafalkan? Dihafalkan ya. Oke, Ustazah akan membuat tugas deh untuk ini matematika, menghafalkan perkalian. Perkalian berapa? Perkalian 1 sampai 30. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Ya udah 20, 1 sampai 20 ya. Perkalian 1 sampai 3 aja. Hah? 1 sampai 3? 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3 gitu toh. Kan gampang toh, tinggal ditambah-tambah 3 terus toh. Sampai 20 ya. Ini supaya apa toh? Supaya anak-anak itu cepet ngitung perkalian. Nah, kalau anak-anak ikut lomba, itu kan nggak boleh bawa kalkulator. Makanya pakai akalnya, diingat. Nah, dari perkalian 1 sampai perkalian 5 aja, Ustazah. Perkalian 1 dan 2 aja. 1 kali 1 sampai 10, terus 2 kali 1 sampai 2 kali 10. Paham? Itu ya. Jadi dulu kelas 3 nggak menghafalkan itu tah? Nggak menghafalkan? Enggak. Oh. Ustazah. Tapi bisa cara menghitungnya. Enggak. Nah, perkalian tuh gitu, tinggal dilipat-lipat terus. Misalnya 3 kali 1 ya 3. Kalau 3 kali 2 berarti 3 itu loh ada 2. Nah, kalau 3 kali 3 berarti tambah lagi 3. Nah, jadi berapa ini? 9. Tambah lagi 3 berarti dibuka lagi. Nanti di video dikirim ke Ustazah Tasya. Iya, nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh nyontek. 1 kali 1. 1 kali 1 kan gampang ya. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 3 sama dengan 3. Perkalian yang dibagi 1 itu gampang banget jumlahnya. Jumlahnya pasti sama dengan itu. Ya. Ya. Oke. Terus yang 2 juga ya. Nanti juga buat video menghafal perkalian 1 sampai 20. Ya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nah, pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini makanya karena ada perkaliannya maka Ustazah suruh menghafalkan. Nah, lihat. Nanti 1 dikali berapa yang jumlahnya ada yang sama. Nah, jadi penyebutnya sama. Di bawah ini kan sama toh, 2 kali 2. Maka jumlahnya adalah
4. Terus ini 2/4 berapa kali berapa yang penyebutnya jumlahnya sama? Bisa nggak? 1 kali Sekarang ganti 2. 2 kali 2. Yang jumlahnya sama dengan 4 kali 2 jumlahnya berapa? 1 kali 1. Yang jumlahnya penyebutnya sama. Nah ini, yang contoh ini kan lihat penyebutnya kan sama toh. 1 kali 2 ini nggak masalah pembilangnya ini nggak sama, tapi bawahnya harus sama. 2 harus dikali dengan 2. Nah kalau ini berarti 2 harus dikali berapa yang jumlahnya sama? 2 dibuka 2. Berapa? 2. 2 kali 2. Berarti jumlahnya adalah berapa ini? 2. 4. 2. 3. Ini berapa? Ini 2 ya. Ini sama kan? Gitu. Kalau Ustazah rubah ini jadi ini jadi berapa? 1 kali 3 berapa? 3. 2 kali 3. 2 itu 6. 4 kali 3 berapa? 4 kali 12. 1 kali 3. Oh, ini bukan 1 sayang, ini 2. Kan ikut ini sih ya. Nah. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. Nah, berarti ini pecahnya adalah 6/12. Nah, jadi itu. Jadi kalau anak-anak menghitung pecahan senilai harus dicari penyebutnya dulu. Harus sama. Ya, antara atas dan bawah. Membilang dan penyebut. Kalau bawahnya 3 berarti atasnya juga 3. Gitu ya. Oke, sudah cukup sekian untuk matematikanya. Jangan lupa. Atau misalnya gini aja. Ya, ini Ustazah untuk membiasakan ya. Jadi anak-anak tidak usah membuat video, nggak usah membuat. Biasakan aja belajar perkalian ya. Setiap hari anak-anak harus punya jadwal. Saya harus menghafalkan perkalian. Ya. Sudah bisa kan? Tidak susah loh perkalian itu. Tinggal dilipat-lipat. Gitu aja kan ya. Oke. Untuk matematika ada tugas enggak usah ya. Tapi harus dipelajari di rumah, harus dipelajari di rumah. Pelajari terus, diingat-ingat terus. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Yuk kita belajar, ayo baca bersama. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 3 sama dengan 3, 1 kali 4 sama dengan 4, 1 kali 5 sama dengan 5, 1 kali 6 sama dengan 6, 1 kali 7 sama dengan 7, 1 kali 8 sama dengan 8, 1 kali 9 sama dengan 10, 1 kali 10, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali
8. 2 kali 5 sama dengan 6 sama dengan 12. 2 kali 6 sama dengan 12. 2 kali 7 sama dengan 14. 2 kali 8 sama dengan 16. 2 kali 9 sama dengan 18. 2 kali 10 sama dengan 20. Gampang toh? Ya? Gampang banget. Wes nggak usah dibuat tugas, wes. Dihafalin sendiri di rumah, tapi nggak usah buat tugas. Video. Mbak, sambil kita refreshing, kita senam dulu ya. Kita senam dulu ya. Senam apa ini? Tebaan aja loh, Ustazah. Tebaan ya. Oke, tebak-tebakan. Kebalikan warna. Kebalikan warna, jangan. Kebalikan kata. Ya, kalau Ustazah bilang kanan, berarti jawabannya kiri. Kalau bilang Ustazah depan, berarti anak-anak jawab belakang. Kalau Ustazah bilang depan belakang, berarti belakang depan. Gitu ya. Kalau Ustazah bilang kiri kanan, berarti kanan kiri. Gitu ya. Ketika Ustazah bilang melek merem, berarti merem melek. Ya. Paham? Ustazah, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Iya. Oke. Ketika Ustazah bilang apa ya? Ketika Ustazah bilang gelap. Ya, ini namanya permainan antonim kata. Antonim itu adalah Permainan kebalikan. balik kata. Nah, balik kata. Ketika Ustazah bilang mundur. Maju. Ketika Ustazah mundur. Maju. Ayo, maju mundur. Mundur maju. Kanan kiri. Kiri kanan. Atas bawah. Bawah atas. Terus apa lagi ya? Depan belakang. Depan. Senyum. Sudah. Coba Ustazah lihat tangannya. Kukunya panjang-panjang enggak? Ayo, coba lihat tangannya. Yang kukunya panjang. Ayo, Ustazah tembak dari sini. Ayo, siapa yang panjang? Mas Al-Fatih enggak? Mbak Anissa agak ke depan, Mbak Anissa. Mbak Anissa panjang, ya? Panjang ya? Ayo, dor Mbak Anissa. Terus, siapa lagi yang panjang? Mbak Zilta enggak, Mbak Anissa enggak, Mas Almas enggak, Mbak Rara enggak, Mbak Firza enggak, Mbak Azkia enggak. Oke, karena ini hari Jumat, banyak barokahnya, banyak sunnahnya, dipotong kukunya. Kukuku gak panjang. Potong. Kamila nggak kelihatan. Nggak kelihatan Mbak Kamila. Jadi buka kameranya. Mana? Buka. Dulu baru buka aja. Oke, sekarang kita belajar tematik. Sebelum kita belajar tematik, silakan disiapkan dulu bukunya. Oke, tematik kita sudah mau selesai. Hari Senin kita ulangan ya. Ya, hari Senin saja. Ya, hari Senin ulangan. Ulangan tema 1 ya. Hari Senin besok kita ulangan tema 1. Setiap hari Senin saja. Enggak setiap hari Senin. Gantung nanti selesai. Setiap hari Senin.
Bukan. Tergantung selesainya tema nanti ya. Karena ini kita temanya selesai hari ini, maka Senin itu ulangan harian. Ya, jadi tidak ada Zoom. Ya, tidak ada Zoom, tapi harus mengerjakan ya. Oke, kita sekarang buka pada tema 5. Tema 5. Tematik 1, subtema 3, pembelajaran kelima, halaman 164. Putus halamannya. Halaman 154. Halaman 154, tematik 1. Sudah ya. Ada Oke. tugas saja. Apa? Berat. Tidak ada tugas. Minggu depan kita ulangan. Coba Mbak Kamila lihat kukunya. Gelap Mbak Kamila, gelap. Maju dikit. Oh, tidak panjang. Alhamdulillah. Oke, kita jangan lupa kita hafalkan dalil dulu. Nah, ini dalilnya berkenaan dengan tematik kita. Nah, coba perhatikan, kita baca bersama yuk. Pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna Ini Quran surat Al-Hujurat. Dalil ini sesuai dengan tematik kita tentang kebersamaan. Kemarin Ustazah menjelaskan ini, ada yang masih ingat nggak? Tentang apa? Tentang apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh bertengkar. Bertengkar. Karena kita adalah saudara. Makanya kita kalau misalnya melihat orang yang bertengkar, kita harus jadi pendamai. Pendamai, jangan dibiarkan kalau ada bertengkar malah ikut-ikut bertengkar. Ya. Oke, ulangi lagi kita baca dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dibaca 3 kali. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu adalah kasih sayang. Nah, siapa yang pengen dapat kasih sayang dari Allah? Saya juga pengen. Supaya kita masuk surga. Kalau kita disayang sama Allah, kita bisa masuk surga. Nah, oke, lanjut pada tematik ke-1. Oke, di pembelajaran kelima itu tentang apa sih? Oh, kita akan menampilkan tarian jumpa. Tapi kemarin kita sudah praktek ya, tarian bunga jumpa. Nah, kalau misalnya kita sudah melihat orang yang menari, ya. Apa?
Halaman berapa? Halaman 164. Mau bilangnya besok lagi. Oke. 154 ya, Saudara. 164, mohon maaf nggak jadi 164 Ada ya. izin minum. Ya, silahkan. Oke, kita kemarin sudah belajar untuk melakukan tarian bunga jumpa. Bunga jumpa itu dari mana sih asalnya? Dari nah, biasanya kalau kita melihat penarian atau orang yang menari itu ada namanya apresiasi seni. Apa itu ada apresiasi seni? Apresiasi itu adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Mulai dari dia dari mengenali atau menghargai. Kalau anak-anak melakukan sebuah seni itu pasti ada apresiasinya. Apresiasi itu seperti kita memberikan reward atau hadiah. Nah, kalau di sekolah, jika anak-anak datang setiap hari, maka akan mendapatkan reward atau apresiasi. Tapi kalau anak-anak datangnya telat, maka akan mendapatkan punishment. Seperti katanya Mbak Askia kemarin, dulu waktu masih masuk, itu kalau Mbak Askia ketinggalan, Mbak Askia itu disuruh bawa apa sama Ustaz Umar? Bunga. Nah, itu namanya apresiasi dan punishment. Sama juga seperti tarian. Nah, kalau anak-anak menari kemudian bagus tariannya, itu pasti akan mendapatkan apresiasi atau reward. Nah, reward itu bisa berupa apa sih? Berupa hadiah. Email poin, hadiah makanan, hadiah macam-macam. Itu yang menyenangkan. Itu namanya reward. Oke, jadi permainan tarian tadi itu juga namanya tarian tradisional. Ada juga permainan tradisional. Kemarin kita sudah belajar namanya apa? Permainan apa? Permainan tradisional apa yang pakai kayu itu? Yang gini-gini? Nah, itu juga permainan tradisional. Selain engklek, apalagi permainan tradisional? Apalagi? Gobak sodor. Pernah main nggak? Gobak sodor. Pernah main. Nah, itu juga permainan tradisional. Itu menggambarkan bahwa banyak sekali keragaman yang ada di negara kita. Mulai dari permainannya, makanannya, terus apa lagi? Bahasanya, budayanya, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu untuk pembelajaran tematik. Intinya adalah kebersamaan itu loh indah sekali. Karena keberagaman itu membuat indah. Tapi kita juga harus menghargai. Dengan apa? Dengan sikap kita toleransi. Nah, itu namanya menghargai karya orang gitu. Di tematik ini kita sudah selesai. Intinya adalah kebersamaan itu indah ya. Makanya kalau kita di rumah itu kalau sudah bersama ayah, bunda itu kan makan bareng di meja gitu kan ya. Nah, terus tamasya bersama, jalan-jalan bersama, makan bersama. Nah, kalau dilakukan secara bersama-sama itu pasti indah. Kita biasanya kalau masuk sekolah itu kan puncak tema ya. Puncak tema kan juga dilakukan bersama toh? Iya. Iya kan? Ingat nggak dulu ketika kita jalan-jalan ke Taman Mangrove? Nah, terus kita pernah jalan-jalan juga ke mana itu? Ke Masjid Al-Akbar. Ingat nggak? Nah, itu kita lakukan bersama-sama karena supaya menemukan toleransi keberagaman. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian anak-anak. Ada pertanyaan?